Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang kisah jasad wanita lonte yang tidak membusuk meski sudah 3 tahun terkubur. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di sebuah desa yang tenang, terdapat seorang gadis bernama Siti. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan baik hati. Warga desa sering memuji kecerdasan dan kebaikannya. Siti tidak hanya pintar di sekolah, tetapi juga sangat rajin membantu bibinya yang mengelola warung kecil di dekat rumah mereka. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, Siti tidak pernah merasa kurang. Ia bercita-cita menjadi dokter, ingin mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain, terutama mereka yang miskin dan tidak mampu. Namun, hidup seringkali membawa ujian yang tidak terduga. Saat Siti menginjak usia remaja, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah lelaki yang baik di awal perkenalan mereka. Siti jatuh cinta pada Arif dengan sepenuh hati, dan mereka berdua memimpikan masa depan bersama. Tetapi, cinta itu tidak bertahan lama. Arif, yang awalnya menyatakan cintanya dengan tulus, akhirnya meninggalkan Siti untuk wanita lain yang lebih kaya dan berasal dari keluarga yang lebih terhormat. Kehilangan itu menghancurkan hati Siti. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Mimpinya untuk menjadi seorang dokter kini terasa kosong. Dalam keadaan patah hati yang mendalam, Siti merasa bahwa hidupnya sudah tidak memiliki makna lagi. Ia merasa dipermainkan oleh cinta, dan dunia seakan-akan tak memberi kesempatan kedua. Tanpa arah dan tujuan, Siti mulai terjun ke dunia malam. Dunia yang gelap, yang ia tahu akan merusak segalanya. Namun ia merasa tak ada jalan keluar. Begitulah cara hidupnya yang mulai terombang-ambing, berlarian dari satu lelaki ke lelaki lain, tanpa tujuan yang jelas. Rasa sakit itu menuntunnya ke jalan yang lebih suram. Bulan demi bulan berlalu. Siti, yang kini dikenal sebagai seorang pelacur, harus menahan rasa sakit hati dan emosi yang tak pernah sembuh. Di balik senyum palsu yang ia perlihatkan pada dunia, hatinya menangis. Semua impian yang dulu ia bangun kini hancur berkeping-keping. Dunia malam ini adalah dunia yang penuh dengan kebohongan, dan meskipun kecantikannya menarik perhatian banyak lelaki, ia merasa semakin terperangkap. Namun, dalam hidup Siti yang penuh kesedihan itu, ia bertemu dengan seorang sahabat sejati bernama Dinda. Dinda adalah satu-satunya orang yang melihat Siti sebagai manusia, bukan hanya sebagai barang atau pelacur. Dinda seringkali mengingatkan Siti bahwa ia lebih dari sekadar tubuh dan wajah cantik. Namun, Siti selalu merasa bahwa tak ada harapan lagi bagi hidupnya. Semua jalan terasa buntu. Waktu terus berlalu, dan keadaan Siti semakin memburuk. Kesehatannya terganggu, dan ia didiagnosis dengan penyakit yang semakin hari semakin parah. Tak ada seorang pun yang peduli. Semua orang yang dulu memujinya kini menghindarinya. Bahkan Arif, lelaki yang pernah ia cintai, sudah lama menghilang dari hidupnya, meninggalkannya dalam kesendirian yang pahit. Suatu malam, Siti terbaring lemah di tempat tidurnya. Ia merasa seolah seluruh dunia menekan tubuhnya yang lelah. Dinda adalah satu-satunya yang masih setia di sisinya, tetapi bahkan Dinda pun merasa putus asa. Hari demi hari, keadaan Siti semakin memburuk. Hingga akhirnya, Siti menghembuskan napas terakhirnya dengan perasaan terluka, tanpa ada yang benar-benar mencintainya. Tak ada yang datang untuk mengurus jenazahnya. Warga kampung yang dulu mengaguminya kini hanya melihat Siti sebagai seorang wanita yang hina. Mereka menolak untuk menguburkannya di pemakaman umum desa mereka. Hanya Dinda yang berusaha memberikan penghormatan terakhir, meskipun dengan cara yang sederhana dan penuh air mata. Dinda menggali sebuah lubang di tanah kosong dan menguburkan Siti dengan tangan kosong, tanpa doa, tanpa penghormatan. Hanya kesedihan yang menemaninya. Siti,
yang pernah dihormati sebagai gadis cerdas dan penuh harapan, kini terkubur di tempat yang tak layak. Dunia telah melupakan namanya, dan semua yang tersisa hanyalah kenangan pahit. Namun, kisah Siti tidak berakhir di sini. Waktu berlalu, dan kehidupan di kampung itu terus berjalan. Namun, tak seorang pun tahu bahwa di tempat yang paling tidak terduga, kehidupan Siti yang telah meninggalkan dunia ini akan kembali mengguncang kampung itu. Tahun berganti, dan kisah Siti mulai terlupakan oleh hampir semua orang di kampung itu. Warga lebih sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, tanpa memikirkan lagi tentang wanita yang dulu dihina dan dicaci. Nama Siti hanya menjadi kenangan samar yang tak lagi dibicarakan. Namun, tak ada yang tahu bahwa di sebuah tempat terpencil, di dalam kuburan yang sederhana itu, sebuah keajaiban sedang terjadi. Pada suatu hari, sebuah proyek besar pembangunan jalan tol dimulai di desa itu. Pembangunan ini akan melintasi sebagian besar tanah desa, termasuk tanah tempat Siti dikuburkan. Alat berat mulai menggali tanah untuk persiapan pembangunan jalan, tanpa memperhatikan makam yang berada di tengah-tengah area yang akan digali. Namun, ketika mesin penggali mencoba untuk menggali area tersebut, terjadi sesuatu yang aneh. Mesin-mesin itu tidak bisa menembus tanah di sekitar makam Siti. Setiap kali alat berat mencoba menggali, mesin tersebut seperti terhambat oleh sesuatu yang keras dan tidak biasa. Mandor proyek, yang terkejut melihat kejadian ini, memerintahkan untuk mencoba menggunakan cangkul biasa agar tanah bisa digali lebih dalam. Para pekerja mulai menggali dengan cangkul, dan meskipun tanahnya keras, mereka terus berusaha. Namun, saat mereka menggali lebih dalam, mereka merasakan ada sesuatu yang sangat aneh. Ketika mereka akhirnya berhasil menggali kuburan Siti, mereka terkejut melihat bahwa jasadnya tidak membusuk sama sekali. Bahkan lebih mengejutkan lagi, jasad Siti tetap utuh dan mengeluarkan aroma harum yang luar biasa, seperti bunga-bunga yang sedang mekar. Wajahnya yang sudah terkubur selama 3 tahun terlihat seperti seorang wanita yang sedang tidur dengan damai, tanpa ada tanda-tanda pembusukan. Tak ada yang bisa menjelaskan mengapa jasadnya tetap begitu utuh dan wangi, padahal sudah lebih dari 3 tahun ia dimakamkan. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh kampung. Warga desa yang sebelumnya melupakan Siti mulai berkumpul di sekitar makamnya, terkejut dan penasaran. Beberapa di antara mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin jasad seorang wanita yang dulunya dianggap hina tetap utuh dan mengeluarkan aroma yang harum, seperti sebuah mukjizat? Viola, sahabat setia Siti yang selama ini menjaga makamnya, mendengar kabar tersebut dan segera datang ke tempat itu. Dengan air mata yang mengalir deras, Viola mulai menceritakan kisah hidup Siti kepada warga yang berkumpul. Ia menceritakan bagaimana Siti, sebelum meninggal, telah bertaubat dan meninggalkan jalan hidupnya yang gelap. Semua itu tertulis dalam sebuah buku harian yang ditemukan di samping tubuhnya saat ia meninggal. Viola mengungkapkan bahwa Siti, sebelum kematiannya, telah berusaha keras untuk kembali ke jalan yang benar. Ia menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Siti mengaku semua dosa-dosanya dan memohon ampunan dari Allah. Ia berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun hidupnya sudah terlambat untuk kembali ke jalan yang lurus. Namun, perubahan hatinya yang tulus itulah yang kini membuat keajaiban terjadi. Mendengar cerita tersebut, warga desa yang hadir mulai terhenyak. Mereka merasa terkejut dan penuh penyesalan. Mereka yang selama ini mengabaikan dan menghina Siti kini merasa bersalah. Mereka menyesali bahwa mereka telah menilai Siti hanya dari masa lalunya, tanpa mengetahui perubahan besar yang telah terjadi dalam dirinya. Warga kampung yang dulu menolak menghormati Siti kini merasa bahwa mereka harus memberikan penghormatan terakhir yang layak. Mereka bersama-sama memutuskan untuk menguburkan kembali jasad Siti dengan cara yang sesuai, diiringi doa dan penghormatan yang tulus. Mereka menghiasi makam Siti dengan bunga-bunga segar dan membuat nisan yang indah untuk menandai tempat peristirahatan terakhirnya. Semua orang di desa, tanpa terkecuali, berkumpul dan mendoakan agar Siti diterima di sisi Allah, dan semoga perubahan hatinya diterima sebagai taubat yang tulus. Kisah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh warga kampung.
Mereka belajar bahwa masa lalu seseorang tidak bisa menjadi ukuran untuk menilai seseorang di masa kini. Siti, yang dulunya dianggap hina, kini dikenang sebagai simbol penyesalan, pengampunan, dan perubahan yang luar biasa. Setelah jenazah Siti dimakamkan kembali dengan cara yang layak, desa itu tidak pernah sama lagi. Warga yang dulu mengabaikan Siti kini tidak hanya merasa penyesalan, tetapi juga terinspirasi oleh perubahan yang luar biasa yang telah dialami oleh wanita yang dulu mereka anggap hina. Kisah Siti menjadi pembicaraan di setiap sudut desa, dan banyak yang mulai berpikir lebih dalam tentang cara mereka menilai orang lain. Siti, yang dahulu hidup dalam dunia yang gelap dan penuh dosa, kini dikenang dengan rasa hormat. Ia menjadi simbol penyesalan dan pengampunan, mengajarkan semua orang bahwa taubat dan perubahan sejati adalah hal yang sangat mungkin, bahkan bagi mereka yang paling terpuruk dalam kesalahan. Tidak ada lagi yang berani menghakimi seseorang hanya berdasarkan masa lalunya. Mereka mulai memahami bahwa hidup bisa berubah kapan saja, asalkan ada niat yang tulus untuk bertobat. Viola, sahabat sejati Siti, merasa bahwa kisah hidup temannya tidak boleh dilupakan begitu saja. Ia memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang perjalanan hidup Siti, tentang bagaimana ia mengatasi rasa sakitnya, bagaimana ia memutuskan untuk meninggalkan dunia gelap yang selama ini ia jalani, dan bagaimana ia berjuang untuk kembali ke jalan yang benar. Buku itu berjudul Siti, Perjalanan Hati yang Kembali ke Jalan Allah. Buku itu segera diterima dengan baik oleh banyak orang. Kisah Siti menginspirasi banyak orang yang merasa terpuruk dalam hidup, yang merasa bahwa dosa mereka terlalu besar untuk dimaafkan. Banyak yang datang kepada Viola untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, mengakui bahwa kisah Siti telah mengubah hidup mereka. Banyak dari mereka yang merasa lebih kuat untuk melangkah maju, meninggalkan masa lalu mereka yang kelam. Viola merasa bahwa, meskipun Siti telah tiada, warisan hidupnya akan terus hidup di hati banyak orang. Ia juga merasa bersyukur bahwa ia bisa menjadi saksi dari perubahan besar dalam hidup Siti, meskipun itu terjadi pada saat-saat terakhir hidupnya. Viola, yang selama ini mendampingi Siti, merasa bangga bisa melihat temannya menemukan kedamaian dan pengampunan dalam hidupnya sebelum pergi. Namun, di balik semua perubahan yang terjadi di kampung itu, ada satu hal yang masih terus mengganggu pikiran warga desa. Keajaiban yang terjadi di makam Siti, di mana jasadnya tetap utuh dan harum meskipun sudah terkubur selama 3 tahun, terus menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar sebuah mukjizat, ataukah ada kekuatan lain yang bekerja di baliknya? Seorang alim ulama di desa itu, yang mendengar tentang kejadian luar biasa ini, akhirnya datang untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Ia memeriksa makam Siti dan merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa waktu, ia memberikan penjelasan yang penuh hikmah kepada warga desa. Allah memberikan tanda-tanda kepada umatnya, kata sang ulama dengan bijaksana. Jasad yang tetap utuh dan harum meskipun sudah lama terkubur, adalah tanda kasih sayangnya kepada hamba yang bertaubat dengan tulus. Ini adalah bukti bahwa Allah menerima taubat Siti, dan kini ia telah diampuni. Janganlah kalian merasa heran atau bingung. Ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah kepada hambanya yang bersungguh-sungguh bertaubat. Kata-kata sang ulama menggetarkan hati seluruh warga desa. Mereka merasa mendapatkan pencerahan yang mendalam. Kini, mereka tahu bahwa kejadian itu bukan hanya sekadar keajaiban, melainkan sebuah tanda dari Allah bahwa perubahan hati Siti benar-benar diterima. Di hari-hari berikutnya, warga kampung semakin bersatu. Mereka mulai membantu satu sama lain lebih dari sebelumnya, saling memberi dukungan dalam menjalani hidup yang lebih baik. Kehidupan di kampung itu menjadi lebih harmonis, lebih penuh kasih sayang dan saling pengertian. Semua orang mulai menjaga perasaan dan tidak lagi menghakimi orang lain hanya berdasarkan masa lalu mereka. Siti, meskipun telah tiada, tetap hidup dalam hati mereka. Ia menjadi simbol kekuatan perubahan dan kasih sayang Allah. Bahkan di tempat yang paling terpencil, di sebuah kuburan yang dulunya dianggap hina, kini terdapat sebuah makam yang dihormati dan dikenang oleh banyak orang. Siti telah mengajarkan mereka bahwa pengampunan dan perubahan sejati bukanlah sesuatu yang mustahil. Semua itu dimulai dengan niat yang tulus,
Dan Allah selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang benar-benar ingin berubah. Dan kisah Siti pun berakhir di sini, tetapi pesan yang ia tinggalkan akan terus hidup, menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang menjadi lebih baik, tidak peduli seberapa gelap masa lalu mereka. Waktu terus berjalan, dan desa yang dulu suram karena mengabaikan Siti kini berkembang menjadi tempat yang lebih baik. Warga yang dahulu merendahkan sesama kini mulai saling mendukung, mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan dan satu sama lain. Semua itu berkat perubahan besar yang dimulai dari kisah hidup Siti. Desa itu menjadi simbol perubahan, di mana orang-orang belajar bahwa kesalahan masa lalu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari sebuah kesempatan untuk berubah. Viola, sahabat setia Siti, merasa bahwa kehidupan di desa ini harus tetap dipertahankan dengan semangat yang lebih baik. Ia mulai mengajak warga untuk bersama-sama mendirikan sebuah lembaga sosial yang akan membantu mereka yang kurang mampu. Lembaga ini didirikan dengan semangat untuk saling tolong-menolong, memberi kesempatan kedua bagi mereka yang terjatuh dalam hidup, dan memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tidak mampu. Viola ingin agar desa ini menjadi tempat yang aman dan penuh kasih, tempat yang mengingatkan semua orang bahwa setiap orang bisa berubah, seperti halnya Siti. Dalam beberapa bulan, lembaga sosial yang didirikan Viola mulai menunjukkan hasil yang positif. Anak-anak di desa yang dulu tidak memiliki akses pendidikan kini mulai bersekolah, dan orang-orang yang dulunya terpinggirkan mulai mendapat bantuan untuk memulai hidup baru. Namun, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, masih ada beberapa orang di desa yang belum sepenuhnya menerima perubahan ini. Mereka yang terbiasa menghakimi orang lain berdasarkan masa lalu, merasa bahwa mereka belum bisa benar-benar menerima kenyataan bahwa Siti yang dulunya dianggap hina kini telah menjadi simbol pengampunan dan perubahan. Mereka merasa bahwa tindakan mereka terhadap Siti selama ini tidak bisa diubah begitu saja. Pada suatu pertemuan desa, seorang warga tua yang dikenal keras kepala mengungkapkan rasa kecewanya. Meskipun kita telah melakukan yang terbaik untuk menguburkan masa lalu, tetap saja ada yang tidak bisa diterima, katanya. Bagaimana kita bisa menerima Siti sebagai contoh jika dia telah melakukan banyak dosa? Bukankah itu bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini kita pegang? Viola, yang mendengar perkataan itu, merasa sangat tersentuh. Namun, ia tetap berdiri teguh dan menjawab dengan penuh kesabaran. Kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Semua orang pernah berbuat salah. Siti sudah bertaubat dengan tulus. Dan itu yang lebih penting. Jika kita tidak bisa menerima perubahan, maka kita tidak akan pernah bisa maju. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depan kita, jawab Viola dengan tegas. Perkataan Viola memicu perdebatan panjang di desa itu. Beberapa orang mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang telah terjadi, sementara yang lainnya tetap menganggap bahwa dosa masa lalu harus dihukum. Namun, seiring waktu, semakin banyak orang yang mulai membuka hati mereka. Mereka mulai menyadari bahwa perubahan sejati datang dari hati, dan Siti telah menunjukkan bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Dari perdebatan itu, akhirnya ada kesepakatan untuk membangun sebuah monumen kecil di tempat makam Siti. Bukan hanya untuk mengenang dirinya, tetapi juga untuk mengingatkan seluruh warga desa tentang pentingnya memberi kesempatan kedua dan untuk tidak menghakimi orang lain hanya berdasarkan kesalahan mereka di masa lalu. Monumen itu menjadi simbol pengampunan dan harapan bagi mereka yang pernah merasa terperosok dalam kehidupan. Monumen ini tidak hanya dihiasi dengan bunga, tetapi juga dengan tulisan yang berbunyi, "Setiap jiwa memiliki kesempatan untuk kembali, setiap hati layak untuk dimaafkan." Kata-kata ini menjadi pegangan hidup bagi warga desa. Mereka tidak lagi menganggap masa lalu seseorang sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari perjalanan menuju perbaikan. Hari demi hari, desa itu berubah menjadi tempat yang lebih damai. Kehidupan kembali mengalir dengan lebih tenang, dan rasa persaudaraan mulai tumbuh di antara mereka. Mereka yang dulunya terpisah karena perbedaan pandangan kini semakin akrab, saling membantu dan mendukung. Semua ini berkat kisah hidup Siti yang telah mengajarkan mereka tentang pentingnya pengampunan, perubahan, dan kesempatan kedua. Siti, meskipun telah tiada, terus hidup dalam hati mereka.
Ia menjadi simbol bahwa tidak ada orang yang terlalu jauh untuk kembali ke jalan yang benar. Desa itu, yang dulunya penuh dengan penilaian dan kebencian, kini menjadi tempat yang penuh dengan harapan dan kasih sayang. Semua itu terjadi karena satu wanita yang dulu dianggap hina, namun akhirnya diangkat menjadi simbol perubahan yang luar biasa. Kehidupan di desa itu kini penuh dengan kedamaian. Warga desa belajar untuk tidak menghakimi seseorang berdasarkan masa lalu mereka, dan mereka menjadi lebih peduli terhadap sesama. Semua ini berawal dari kisah Siti, yang meskipun hidupnya penuh dengan kesalahan, berhasil menemukan kedamaian dalam pengampunan dan perubahan. Desa itu kini menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Setiap hari, warga desa bekerja bersama untuk membangun komunitas yang lebih baik. Mereka saling mendukung dan tidak lagi menghakimi satu sama lain berdasarkan masa lalu. Namun, meskipun perubahan besar telah terjadi, ada satu peristiwa yang selalu membekas di hati mereka: pemakaman Siti. Pemakaman Siti bukanlah sekadar upacara perpisahan bagi tubuhnya. Itu adalah titik balik bagi seluruh warga desa. Dalam kesederhanaan dan kesedihan, pemakaman Siti menjadi momen penting yang mengubah cara pandang mereka terhadap hidup dan sesama. Banyak orang yang hadir di sana bukan hanya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada seorang wanita yang sudah tiada, tetapi juga untuk mengenang bahwa di balik segala kesalahan dan dosa, masih ada kesempatan untuk berubah. Di tengah pemakaman itu, Dinda, sahabat sejati Siti, berdiri dengan kepala tertunduk. Ia merasa sangat berat untuk melepaskan Siti, namun di sisi lain, ia merasa lega bahwa temannya akhirnya mendapatkan kedamaian yang sangat ia butuhkan. Dinda tahu bahwa selama ini Siti telah berjuang keras untuk menemukan jalan yang benar, meskipun itu datang terlambat. Namun, ia juga tahu bahwa Siti tidak ingin meninggalkan dunia dengan penuh penyesalan, melainkan dengan penuh harapan. Dinda mengingat betul bagaimana Siti menghabiskan hari-harinya terakhir dengan tekad yang luar biasa. Siti menjalani ibadah dengan penuh kesungguhan. Ia berdoa kepada Allah, memohon ampunan atas segala dosa yang telah ia perbuat, dan berusaha menebus kesalahannya dengan cara yang terbaik yang ia bisa. Dinda tidak pernah melupakan bagaimana Siti selalu berdoa sebelum tidur, berusaha untuk menjadi lebih baik, meskipun dunia tampaknya telah meninggalkannya. Saat pemakaman itu berlangsung, sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan meliputi desa. Warga mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya sedang menguburkan jenazah seorang wanita, tetapi mereka sedang menguburkan sebuah pandangan dunia yang lama. Mereka mulai paham bahwa pengampunan itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Mereka yang dulu membenci Siti karena profesinya, kini merasakan penyesalan mendalam atas segala yang telah mereka lakukan. Beberapa hari setelah pemakaman, Viola memutuskan untuk mengajak warga desa melakukan sesuatu yang lebih untuk mengenang Siti. Ia mengusulkan untuk mendirikan sebuah pusat pendidikan yang bisa membantu anak-anak desa, terutama mereka yang tidak mampu. Pusat itu akan dinamakan Cahaya Siti, sebagai simbol bahwa meskipun Siti datang dari kehidupan yang gelap, ia telah menyalakan cahaya harapan bagi banyak orang. Pusat pendidikan Cahaya Siti akhirnya didirikan dengan bantuan warga desa. Di sana, anak-anak yang dulunya tidak memiliki akses ke pendidikan kini bisa belajar dengan lebih baik. Mereka diajarkan untuk tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan nilai-nilai pengampunan, kasih sayang, dan pentingnya memberi kesempatan kedua. Pusat pendidikan itu menjadi lambang perubahan dan harapan bagi masa depan desa. Semua orang merasa bahwa Siti, meskipun telah tiada, terus memberi pengaruh besar bagi generasi yang akan datang. Kisah hidupnya, penuh dengan kejatuhan dan kebangkitan, menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Siti mengajarkan mereka bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah, dan bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Viola, yang kini memimpin pusat pendidikan itu, merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh desa. Ia merasa bahwa perjuangan Siti tidaklah sia-sia. Siti telah menjadi bagian dari sejarah desa ini, dan kisahnya akan terus hidup dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh warga desa. Viola selalu mengenang teman sejatinya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Di sebuah sudut desa,
Ada sebuah monumen kecil yang dibangun sebagai tanda pengingat akan kisah hidup Siti. Di atas monumen itu tertulis, "Dari kegelapan menuju cahaya, dari dosa menuju pengampunan." Kata-kata itu menjadi simbol bahwa siapapun yang merasa terpuruk dalam kehidupan, masih ada harapan untuk bangkit kembali. Pusat pendidikan, Cahaya Siti, terus berkembang, memberikan pendidikan kepada banyak anak di desa itu. Dan setiap tahun, warga desa mengadakan acara untuk mengenang Siti, dengan harapan agar kisahnya dapat terus menginspirasi banyak orang. Mereka mengenang Siti bukan hanya sebagai seorang wanita yang telah terjatuh, tetapi sebagai seorang pahlawan yang menemukan jalan menuju pengampunan dan kedamaian, yang kini dikenang dengan penuh rasa hormat. Hari-hari di desa itu semakin penuh dengan harapan. Pusat pendidikan, Cahaya Siti, yang didirikan dengan penuh semangat kini menjadi tempat yang ramai dan penuh kehidupan. Anak-anak yang dulunya tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar, kini memiliki masa depan yang lebih cerah. Mereka belajar dengan tekun, dibimbing oleh guru-guru yang peduli dan penuh kasih, yang mengajarkan mereka bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral yang penting untuk kehidupan. Di tengah semua perubahan ini, Viola merasa sangat bersyukur. Ia melihat betapa besar dampak dari perubahan hidup Siti, meskipun wanita itu sudah tiada. Setiap kali ia melihat anak-anak yang belajar dengan penuh semangat di Cahaya Siti, Viola teringat pada Siti yang dulu. Ia ingat bagaimana Siti dengan penuh tekad berusaha untuk memperbaiki hidupnya, meskipun masa lalu kelamnya sering menghantuinya. Namun, berkat usaha kerasnya dan taubat yang tulus, Siti akhirnya menemukan kedamaian, dan itu menginspirasi banyak orang. Suatu hari, Viola menerima seorang tamu yang datang dari kota besar. Tamu tersebut adalah seorang penulis yang tertarik untuk menulis buku tentang kisah hidup Siti. Penulis itu mendengar tentang kisah Siti yang luar biasa, dan ia merasa bahwa cerita tersebut layak dibagikan ke seluruh dunia. Viola merasa sedikit cemas, karena ia tidak yakin apakah warga desa siap untuk membuka kembali cerita yang sudah cukup lama terkubur. Namun ia juga tahu bahwa kisah Siti memiliki kekuatan untuk mengubah banyak orang. Setelah berdiskusi dengan warga desa, akhirnya mereka semua setuju untuk membuka kisah Siti kepada dunia. Buku yang akan ditulis oleh penulis itu bukan hanya tentang kehidupan Siti, tetapi juga tentang perubahan yang terjadi di desa tersebut. Buku itu akan menjadi simbol betapa besar kekuatan pengampunan dan kesempatan kedua, serta bagaimana satu orang yang bertaubat bisa mengubah banyak hati. Penulis itu mulai melakukan wawancara dengan warga desa, termasuk Viola dan beberapa orang yang pernah mengenal Siti. Setiap cerita yang terungkap dari mulut warga desa mengandung banyak pelajaran. Mereka menceritakan bagaimana mereka dulu menghina Siti, tetapi setelah mengetahui kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan taubat, mereka merasa malu dan menyesal. Banyak dari mereka yang merasa bahwa mereka telah salah menilai Siti, dan kini mereka belajar untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan masa lalu mereka. Buku tersebut akhirnya selesai ditulis, dan judulnya adalah Cahaya yang Tidak Pernah Padam, Kisah Siti dan Pengampunan Sejati. Buku itu diterbitkan dan segera menjadi populer, menyebar ke berbagai penjuru negeri. Banyak orang yang membaca buku itu dan terinspirasi oleh kisah hidup Siti. Mereka yang pernah merasa terjebak dalam kesalahan hidup mereka, merasa bahwa ada harapan bagi mereka untuk berubah. Buku itu menjadi simbol bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memulai lagi. Viola merasa sangat bangga dengan apa yang telah dicapai oleh Siti, meskipun ia sudah tiada. Ia tahu bahwa kisah Siti akan terus hidup dalam hati banyak orang. Desa yang dulu penuh dengan kebencian dan penilaian kini telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan kasih sayang dan pengampunan. Semua itu berkat satu orang yang memilih untuk berubah dan menemukan jalan menuju Allah. Saat buku itu menjadi semakin populer, banyak orang yang datang ke desa untuk melihat tempat di mana Siti dimakamkan. Mereka ingin mengenang Siti dan belajar dari kisah hidupnya. Monumen kecil yang dibangun di makam Siti kini menjadi tempat ziarah, di mana orang-orang datang untuk merenung dan berdoa, mengingat betapa besar kekuatan pengampunan dan kesempatan kedua dalam hidup. Viola, yang kini lebih tua, merasa bahwa ia telah menjalani hidup yang penuh makna.
Ia tahu bahwa hidupnya tidak hanya dipenuhi dengan kenangan akan temannya, tetapi juga dengan perasaan bangga karena telah menjadi bagian dari perubahan besar ini. Ia selalu mengingat kata-kata terakhir Siti sebelum meninggal, yang mengatakan bahwa ia ingin dunia tahu bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah, dan bahwa selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah. Desa itu terus berkembang. Anak-anak yang dulu belajar di Cahaya Siti, kini tumbuh menjadi orang-orang yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan siap untuk memberi dampak positif pada dunia. Mereka tidak pernah melupakan pelajaran hidup yang mereka dapatkan dari kisah Siti, dan mereka berjanji untuk menjaga nilai-nilai pengampunan dan kesempatan kedua dalam hidup mereka. Dengan demikian, kisah Siti terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi untuk menjadi lebih baik, untuk tidak menyerah pada kesalahan masa lalu, dan untuk selalu memberi ruang bagi perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Dan meskipun Siti telah tiada, cahaya yang ia nyalakan dengan perjuangannya tetap bersinar, membawa harapan bagi banyak orang yang merasa terpuruk. Desa yang dulunya dikenal karena penghakiman terhadap masa lalu seseorang kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan harapan dan pengampunan. Setiap tahun, semakin banyak orang yang datang ke desa itu untuk belajar dari kisah Siti, yang telah mengubah pandangan banyak orang tentang kehidupan dan kesempatan kedua. Viola, yang kini sudah semakin menua, merasa bahagia melihat bagaimana desa yang dulu penuh dengan penilaian dan kebencian telah menjadi tempat yang penuh dengan cinta dan saling pengertian. Walaupun ia selalu merindukan sahabatnya, Siti, ia tahu bahwa warisan hidup Siti akan terus hidup dalam setiap tindakan orang-orang di desa ini. Pusat pendidikan, Cahaya Siti, berkembang pesat. Anak-anak yang dulunya tidak pernah memiliki kesempatan untuk belajar kini menjadi generasi yang cerdas dan bersemangat. Mereka tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika, seperti pentingnya memaafkan, memberi kesempatan kedua, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Suatu hari, setelah bertahun-tahun lamanya, Viola mendapati sebuah surat dari seorang wanita yang mengaku sebagai keluarga jauh dari Siti. Wanita itu, yang tinggal di kota besar, menceritakan bahwa ia telah lama mencari jejak Siti setelah mendengar tentang kisah luar biasa hidupnya. Wanita itu bercerita bahwa ia adalah sepupu Siti yang telah terpisah sejak mereka masih kecil. Setelah membaca surat itu, Viola merasa campur aduk. Ia tidak tahu apakah harus merasa senang atau cemas. Ia berpikir, apakah ini saat yang tepat bagi keluarga Siti untuk mengetahui kisah sebenarnya tentang hidupnya? Apa yang akan mereka pikirkan tentang keputusan Siti untuk meninggalkan kehidupannya yang dulu? Namun, setelah berpikir panjang, Viola memutuskan untuk menemui wanita itu. Ia merasa bahwa jika ada kesempatan untuk membuat keluarga Siti tahu tentang perubahan luar biasa yang telah terjadi, ini adalah waktu yang tepat. Beberapa minggu kemudian, Viola bertemu dengan wanita itu, yang bernama Farida. Farida mengaku sangat terkejut mendengar bahwa Siti, saudara dekatnya, telah berubah begitu drastis, meninggalkan dunia yang penuh dosa dan memilih jalan yang benar. Farida mengungkapkan bahwa ia selalu merasa ada yang hilang dari hidupnya setelah kepergian Siti, dan ia merasa lega mengetahui bahwa Siti telah menemukan kedamaian sebelum meninggal. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama, menceritakan lebih banyak tentang masa lalu Siti. Farida merasa terharu mendengar bagaimana Siti berjuang mengatasi rasa sakit dan kesendirian setelah dikhianati oleh orang yang ia cintai. Ia merasa bahwa meskipun Siti telah pergi, ia tetap memiliki tempat dalam hati keluarga mereka. Farida akhirnya memutuskan untuk tinggal di desa itu beberapa hari dan ikut berpartisipasi dalam peringatan tahunan Siti yang diadakan oleh warga desa. Saat acara itu berlangsung, Viola mengundang Farida untuk berbicara di depan warga. Dengan penuh keberanian, Farida menceritakan kisah tentang Siti, yang selama ini tersembunyi dari keluarga mereka. Ia menceritakan betapa besar perjuangan Siti, dan bagaimana Siti akhirnya menemukan jalan pulang kepada Allah. Farida berkata, Siti adalah wanita yang sangat kuat. Meskipun hidupnya penuh dengan cobaan, dia tidak pernah berhenti berusaha menjadi lebih baik. Dia telah mengajarkan kita semua tentang kasih sayang, pengampunan, dan bagaimana menerima orang lain tanpa menghakimi mereka berdasarkan masa lalu. Warga desa yang mendengarkan cerita Farida terharu.
Mereka merasa semakin yakin bahwa Siti telah menjalani hidup yang penuh makna, meskipun banyak orang yang menilai dirinya hanya berdasarkan profesinya yang dulu. Kini mereka tahu bahwa Siti lebih dari sekadar kisah kehidupan malam yang kelam. Ia adalah simbol harapan, pengampunan, dan kesempatan kedua. Kehidupan di desa itu semakin damai. Setiap orang, baik yang baru datang maupun yang sudah lama tinggal, merasa bahwa mereka berada di tempat yang penuh dengan kasih dan pengertian. Dan di tengah semua itu, nama Siti tetap hidup. Ia menjadi simbol perubahan, bukan hanya bagi warga desa, tetapi juga bagi setiap orang yang membaca buku Cahaya yang Tidak Pernah Padam, yang kisahnya terus menginspirasi banyak orang untuk berjuang menjadi lebih baik. Buku itu terus menyebar ke berbagai penjuru dunia, dan semakin banyak orang yang terinspirasi oleh kehidupan Siti. Kisah Siti mengajarkan mereka bahwa tidak ada jalan yang terlalu gelap untuk ditempuh, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Semua ini tidak hanya terjadi karena Siti berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga karena ia memberi dampak yang besar pada orang-orang di sekitarnya. Dan meskipun Siti telah tiada, cahaya yang ia ciptakan dengan perjuangannya akan terus bersinar, menjadi penerang bagi banyak orang yang masih mencari jalan menuju pengampunan dan kedamaian. Desa yang pernah penuh dengan penilaian kini menjadi tempat yang penuh dengan harapan, di mana orang-orang belajar bahwa setiap jiwa layak mendapatkan kesempatan kedua. Dengan berjalannya waktu, desa itu semakin dikenal oleh banyak orang dari luar sebagai tempat yang penuh dengan kisah inspiratif dan perubahan hidup. Setiap orang yang datang ke desa itu tidak hanya mendapatkan ketenangan, tetapi juga pelajaran berharga tentang pengampunan, kesempatan kedua, dan pentingnya tidak menghakimi orang lain hanya berdasarkan masa lalu mereka. Pusat pendidikan Cahaya Siti tetap menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi. Anak-anak yang dulu terpinggirkan kini memiliki masa depan yang lebih cerah. Mereka dididik dengan penuh kasih, dan tidak hanya diajarkan tentang pelajaran sekolah, tetapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang baik hati dan penuh empati. Mereka diajarkan untuk selalu memberikan kesempatan kepada orang lain, apalagi ketika seseorang sudah berusaha keras untuk berubah. Viola yang kini sudah semakin menua merasa puas dengan semua pencapaian yang telah dicapai. Meskipun perasaan rindu terhadap Siti tidak pernah hilang, ia tahu bahwa temannya telah meninggalkan warisan yang tak ternilai. Viola merasa bahwa hidupnya juga telah berubah berkat persahabatannya dengan Siti. Siti mengajarkan Viola bahwa kita tidak boleh hidup dengan beban penyesalan, dan bahwa setiap kesalahan di masa lalu dapat diubah jika seseorang benar-benar berniat untuk berubah. Namun, meskipun desa itu telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, ada satu hal yang masih terasa kurang. Seiring dengan semakin populernya kisah Siti, ada banyak orang yang datang dan merenung di makamnya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami makna dari apa yang terjadi. Warga desa mulai merasa bahwa meskipun mereka telah mengampuni Siti, ada banyak orang di luar sana yang belum sepenuhnya memahami bahwa perubahan hidup adalah sesuatu yang memerlukan usaha dan kesungguhan hati. Viola, yang kini memimpin pusat pendidikan dan lembaga sosial di desa itu, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih untuk menyebarkan pesan pengampunan yang telah ditinggalkan Siti. Ia mengorganisir acara besar yang akan mengundang orang-orang dari luar desa untuk datang dan belajar tentang kisah hidup Siti, serta tentang bagaimana mereka bisa menjalani hidup dengan penuh pengampunan. Acara itu diadakan di pusat desa, di mana berbagai pembicara diundang untuk berbicara tentang pentingnya pengampunan dan kesempatan kedua. Viola memulai acara dengan menceritakan perjalanan hidup Siti, bagaimana ia berubah dan bagaimana kisah hidupnya telah menginspirasi banyak orang untuk lebih memahami arti kehidupan yang lebih baik. Warga desa juga berperan aktif dengan membagikan pengalaman mereka tentang bagaimana mereka telah berubah dan belajar untuk lebih menerima orang lain dengan segala kekurangannya. Hari itu, warga desa dan tamu dari luar desa berkumpul untuk merenungkan makna sejati dari kisah Siti. Mereka memahami bahwa pengampunan itu bukan hanya memberi kesempatan kepada orang lain, tetapi juga memberi kesempatan pada diri sendiri untuk tumbuh dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada yang terlalu terlambat untuk memperbaiki diri, dan mereka semua merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan dengan hati yang lebih lapang. Acara tersebut bukan hanya menjadi momentum untuk lebih mengenang Siti,
tetapi juga menjadi titik awal bagi lebih banyak orang untuk mengubah pandangan mereka tentang kehidupan. Viola berharap bahwa acara ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk tidak menghakimi orang berdasarkan masa lalu mereka, tetapi untuk memberi kesempatan pada setiap individu untuk berubah dan memperbaiki diri. Seiring waktu, kisah Siti semakin dikenal di luar desa itu. Buku, Cahaya yang Tidak Pernah Padam, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan cerita Siti menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang dari berbagai negara yang menghubungi Viola untuk mengungkapkan rasa terinspirasi dan tergerak oleh kisah hidup Siti. Buku itu menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang merasa terjebak dalam kehidupan yang sulit, dan memberi mereka keyakinan bahwa mereka masih memiliki waktu untuk berubah. Di akhir hidupnya, Viola merasa bahwa ia telah menjalani hidup yang penuh makna. Meskipun tanpa kehadiran Siti di sisinya, ia merasa bahwa temannya yang telah tiada tetap ada dalam setiap langkah yang ia ambil. Viola tahu bahwa pengaruh Siti akan terus hidup, dan ia akan terus memperjuangkan warisan temannya yang luar biasa itu. Ia berharap, dengan segala yang telah dilakukan, kisah Siti akan terus menyebar dan menginspirasi lebih banyak orang di masa depan. Pada akhirnya, desa yang pernah penuh dengan kebencian dan penilaian kini menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian. Dan semua itu berawal dari satu kisah hidup yang penuh perjuangan. Kisah tentang Siti yang telah menunjukkan kepada dunia bahwa perubahan itu mungkin, dan bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk memulai hidup baru. Desa itu kini menjadi lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia telah menjadi simbol transformasi, mengajarkan dunia bahwa pengampunan dan kesempatan kedua adalah kekuatan yang dapat merubah hidup. Kisah Siti yang pernah dianggap sebagai wanita hina kini menjadi teladan bagi banyak orang di luar sana, dan semakin banyak orang yang datang ke desa itu untuk merasakan aura perubahan yang menginspirasi. Pusat pendidikan, Cahaya Siti, semakin berkembang. Bukan hanya anak-anak desa yang belajar di sana, tetapi juga para pemuda dari desa-desa tetangga dan bahkan kota besar yang ingin mendapatkan wawasan lebih tentang pengampunan, perubahan hidup, dan bagaimana untuk tidak menghakimi seseorang berdasarkan masa lalu mereka. Banyak dari mereka yang datang dengan luka lama di hati, merasa terhukum oleh kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu. Namun setelah mengikuti pelajaran di pusat tersebut, mereka merasakan kelegaan dan keberanian untuk memperbaiki hidup mereka. Viola, yang telah menjadi penjaga dan penerus warisan Siti, merasa sangat bahagia dengan perkembangan ini. Setiap kali ia melihat anak-anak yang dulu tidak memiliki harapan, kini tumbuh menjadi individu yang kuat, penuh kasih, dan peduli. Ia merasa bahwa perjuangannya untuk menjaga cerita Siti tetap hidup telah memberikan dampak yang luar biasa. Bahkan banyak dari anak-anak yang sudah dewasa, kini menjadi pengajar di pusat pendidikan tersebut, dan mereka mengajarkan anak-anak lain tentang pentingnya memberi kesempatan kedua. Namun, bukan hanya di desa itu kisah Siti memberi pengaruh besar. Buku, Cahaya yang Tidak Pernah Padam, telah menjadi karya yang tidak hanya populer di negara asalnya, tetapi juga di banyak negara di seluruh dunia. Cerita Siti tentang perjuangan untuk bertaubat dan mengubah hidup menginspirasi banyak orang yang merasa terhukum oleh kehidupan mereka sendiri. Mereka merasa bahwa jika Siti yang hidupnya penuh dengan kesalahan besar bisa berubah, maka mereka pun bisa. Penerbitan buku tersebut telah membawa kisah Siti ke berbagai penjuru dunia. Banyak individu yang merasa tergerak untuk berbagi kisah mereka dengan Viola, mengungkapkan bagaimana mereka juga berusaha untuk berubah setelah membaca kisah hidup Siti. Banyak orang yang bertobat, meninggalkan kebiasaan buruk mereka, dan berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman-teman mereka. Siti telah mengubah banyak hidup, tidak hanya di desa kecil itu, tetapi juga di seluruh dunia. Salah satu pembaca buku tersebut adalah seorang pria bernama Arman, seorang pengusaha sukses yang telah lama terjebak dalam dunia perjudian dan alkohol. Arman merasa bahwa hidupnya telah rusak dan ia merasa kehilangan arah. Namun, setelah membaca buku Cahaya yang Tidak Pernah Padam, ia merasa bahwa hidupnya belum berakhir. Ia memutuskan untuk berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Arman kemudian menulis surat kepada Viola, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia mengatakan, "Saya merasa bahwa Siti telah mengajari saya untuk tidak menyerah pada kehidupan yang penuh dosa. Kisahnya memberi saya harapan, dan saya berjanji untuk memperbaiki hidup saya."
Surat dari Arman itu membuat Viola semakin yakin bahwa kisah Siti akan terus menginspirasi banyak orang. Kisah Siti bukan hanya cerita seorang wanita yang bangkit dari masa lalunya, tetapi juga cerita tentang bagaimana setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan jalan yang benar, tidak peduli seberapa gelap masa lalu mereka. Siti telah membuka jalan bagi banyak orang untuk menemukan pengampunan, baik dari orang lain maupun dari diri mereka sendiri. Viola, meskipun semakin menua, merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia tahu bahwa Siti tidak hanya meninggalkan dunia dengan kedamaian, tetapi juga meninggalkan warisan yang akan terus menginspirasi banyak orang. Setiap hari, Viola merasa bahwa ia sedang menjalani hidup yang penuh dengan tujuan, yaitu untuk menjaga agar kisah hidup Siti tetap hidup dan tetap menginspirasi generasi berikutnya. Seiring berjalannya waktu, desa itu menjadi lebih dari sekadar tempat peristirahatan terakhir Siti. Ia menjadi tempat yang penuh dengan semangat pengampunan, perubahan, dan kesempatan kedua. Bukan hanya warga desa, tetapi juga orang-orang dari luar yang datang merasa diberdayakan oleh kisah Siti. Mereka meninggalkan desa itu dengan hati yang penuh harapan, bertekad untuk mengubah hidup mereka seperti yang dilakukan oleh Siti. Pada akhir hidupnya, Viola merasa bahwa ia telah melihat perubahan yang luar biasa. Desa yang dulunya penuh dengan kebencian dan penilaian kini menjadi tempat yang penuh kasih dan penerimaan. Siti, yang dulu dianggap hina, kini dikenang sebagai pahlawan yang mengubah kehidupan banyak orang. Kisahnya terus hidup, dan pesan yang ia tinggalkan tetap menginspirasi dunia. Siti telah menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah, dan bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Siti mungkin telah meninggalkan dunia ini, tetapi cahaya yang ia nyalakan dengan pengampunan dan perubahan akan terus bersinar selamanya. Dengan berjalannya waktu, desa yang dulunya hanya dikenal oleh orang-orang lokal kini menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang dari luar. Setiap orang yang datang ke sana, baik untuk belajar di pusat pendidikan Cahaya Siti, atau hanya untuk berziarah ke makam Siti, merasakan perubahan yang mendalam. Desa itu telah menjadi simbol transformasi, bukti nyata bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, tidak peduli seberapa gelap masa lalu mereka. Viola, yang sudah semakin menua, merasa bahwa hidupnya telah mencapai puncaknya. Meskipun banyak tantangan yang ia hadapi sepanjang perjalanan ini, ia merasa bangga bahwa semua yang telah dilakukan untuk mengenang Siti dan mengubah desa menjadi tempat yang penuh kasih dan penerimaan, telah berhasil. Pusat pendidikan semakin berkembang, dan semakin banyak anak-anak yang datang untuk belajar di sana. Mereka bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Siti, untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan masa lalu mereka, dan bahwa pengampunan adalah kunci untuk melangkah maju dalam hidup. Pendidikan yang diterima oleh anak-anak di Cahaya Siti membentuk mereka menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana, penuh kasih sayang, dan menghargai orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Mereka belajar bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus, dan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru kesempatan untuk bangkit kembali. Pada suatu hari, seorang pria muda bernama Fahmi datang ke desa. Fahmi adalah seorang wartawan yang sedang melakukan perjalanan untuk mencari cerita yang bisa menginspirasi banyak orang. Ketika ia mendengar tentang kisah Siti, ia merasa terdorong untuk datang dan menyelidiki lebih dalam. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana seorang wanita yang dulunya dihina bisa berubah menjadi simbol pengampunan dan kesempatan kedua. Fahmi menghabiskan beberapa hari di desa itu, berbicara dengan warga yang mengenal Siti dan mendalami kisah hidupnya. Ia mendapati bahwa cerita tentang Siti bukan hanya tentang seorang wanita yang menjalani kehidupan yang kelam, tetapi juga tentang bagaimana ia berjuang untuk memperbaiki diri, mengakui dosa-dosanya, dan akhirnya menerima pengampunan yang tulus dari Allah. Fahmi sangat terkesan dengan apa yang ia temukan. Ia merasa bahwa kisah Siti adalah kisah yang harus dibagikan kepada dunia. Ia memutuskan untuk menulis artikel tentang desa ini dan Siti, dengan tujuan agar lebih banyak orang bisa belajar dari kisah hidupnya. Artikel Fahmi akhirnya diterbitkan di sebuah surat kabar besar dan mendapat perhatian luas. Kisah Siti, yang dulunya hanya dikenal di kalangan kecil desa, kini menjadi perbincangan di seluruh negeri.
Artikel itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang merasa terjebak dalam kesalahan hidup mereka. Banyak yang merasa tergerak untuk memperbaiki hidup mereka, berjuang untuk berubah, dan memberi kesempatan kedua bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Fahmi merasa sangat bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini, dan ia tahu bahwa artikel yang ia tulis telah memberi dampak positif bagi banyak orang. Viola merasa terharu membaca artikel tersebut. Ia tahu bahwa kisah Siti akan terus hidup, menginspirasi banyak orang yang merasa terperosok dalam kehidupan mereka. Siti mungkin telah tiada, tetapi warisannya akan terus bersinar, memberi penerangan bagi mereka yang masih mencari jalan menuju pengampunan dan perubahan. Hari demi hari, desa itu semakin hidup dengan energi positif. Warga semakin bersatu, saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain untuk tidak menghakimi, tetapi memberi ruang bagi setiap orang untuk tumbuh dan berkembang. Mereka belajar untuk saling memaafkan, memperbaiki hubungan yang retak, dan menciptakan kehidupan yang lebih damai. Pusat pendidikan, Cahaya Siti, tidak hanya menjadi tempat pendidikan formal, tetapi juga tempat di mana orang-orang bisa belajar tentang kehidupan yang lebih baik, tentang bagaimana mengatasi masa lalu yang kelam, dan bagaimana memulai hidup baru dengan penuh harapan. Setiap tahun, semakin banyak orang yang datang ke desa ini untuk menyaksikan perubahan yang luar biasa, dan untuk belajar tentang pengampunan dan kesempatan kedua. Viola, meskipun sudah sangat tua, merasa bahwa ia telah menjalani hidup yang penuh makna. Ia telah melihat bagaimana perubahan yang dimulai oleh Siti kini menyebar jauh lebih luas daripada yang ia bayangkan. Siti mungkin sudah tiada, tetapi ia telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Kisah hidupnya terus menginspirasi banyak orang, dan warisannya akan terus hidup, memberi cahaya bagi mereka yang mencari jalan menuju pengampunan dan kedamaian. Desa itu telah menjadi tempat yang tidak hanya dikenal karena kisah hidup seorang wanita yang penuh perjuangan, tetapi juga sebagai simbol harapan bagi semua orang yang merasa terpuruk dan tidak tahu harus kemana. Dan begitu, kisah Siti terus hidup dalam hati mereka yang merasa terinspirasi oleh perjalanan hidupnya. Desa yang kini dikenal sebagai tempat perubahan dan pengampunan terus berkembang. Namun kini ia bukan hanya sebuah tempat yang penuh dengan kenangan. Desa ini telah menjadi sebuah sumber cahaya yang menyinari banyak hati yang gelap, memberi harapan bagi mereka yang merasa terperangkap dalam kesalahan hidup mereka. Setiap tahun, semakin banyak orang yang datang ke desa ini untuk mencari pencerahan dan belajar dari kisah hidup Siti yang penuh makna. Pusat pendidikan, Cahaya Siti, yang didirikan di tanah yang dulunya begitu kelam kini menjadi simbol kemajuan. Anak-anak yang dulu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hidup mereka kini memiliki masa depan yang cerah. Mereka adalah generasi baru yang diajarkan bahwa hidup tidak hanya tentang kesuksesan materi, tetapi tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik hati dan penuh kasih sayang. Warga desa yang dulu penuh dengan penilaian kini saling menguatkan, mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya pengampunan dan kesempatan kedua. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh Siti, bahwa seseorang tidak harus dinilai berdasarkan masa lalunya, tetapi berdasarkan usaha mereka untuk menjadi lebih baik. Pengampunan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Viola, yang meskipun sudah berusia lanjut, merasa sangat bersyukur melihat semua perubahan ini. Ia tahu bahwa Siti, meskipun telah meninggalkan dunia ini, telah meninggalkan warisan yang tak ternilai. Setiap kali ia melihat anak-anak yang tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, ia merasa bahwa perjuangan untuk mengenang Siti tidak sia-sia. Suatu hari, saat Viola duduk di halaman rumahnya, seorang pemuda mendekatinya. Pemuda itu adalah seorang mahasiswa dari kota besar yang datang ke desa untuk menulis tesisnya tentang perubahan sosial di desa yang kini dikenal karena kisah Siti. Pemuda itu mengatakan kepada Viola bahwa ia tertarik untuk meneliti bagaimana perubahan dalam masyarakat dapat dimulai dengan satu individu yang berani mengubah dirinya sendiri, dan bagaimana perubahan itu dapat mempengaruhi banyak orang. Viola tersenyum dan mulai menceritakan kisah Siti kepada pemuda tersebut. Ia menceritakan bagaimana Siti, seorang wanita yang dulunya dihina dan dijauhi karena profesinya, bisa berubah menjadi simbol pengampunan dan kesempatan kedua. Viola mengungkapkan betapa besar perjuangan yang dilakukan oleh Siti untuk menemukan kedamaian dalam hatinya,
dan bagaimana pengampunan dari Allah membuatnya mampu menjalani hidup baru. Perubahan itu dimulai dari hati, kata Viola dengan lembut. Siti mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Pemuda itu, yang mendengarkan cerita Viola dengan penuh perhatian, merasa sangat terinspirasi. Ia berkata, "Saya berharap bisa menulis sesuatu yang bisa menginspirasi orang-orang di luar sana, seperti kisah Siti yang mengubah hidup banyak orang." Viola merasa bangga bisa menjadi bagian dari cerita ini. Ia tahu bahwa kisah Siti akan terus hidup, menginspirasi lebih banyak orang untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih positif dan penuh kasih sayang. Setiap kali seseorang datang ke desa itu dan terinspirasi oleh kisah Siti, ia merasa bahwa warisan temannya akan terus berkembang dan memberi dampak positif bagi dunia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak anak-anak yang dilahirkan di desa itu dan dibesarkan dengan nilai-nilai pengampunan dan kasih sayang. Mereka tumbuh menjadi individu yang peduli terhadap sesama, yang tidak menghakimi orang lain berdasarkan masa lalu mereka. Mereka adalah generasi yang terlahir dari cahaya yang ditinggalkan oleh Siti. Generasi ini membawa perubahan yang lebih besar bagi desa, dan lambat laun desa itu menjadi contoh bagi daerah lain. Desa ini tidak hanya dikenal sebagai tempat di mana seseorang bisa menemukan kedamaian setelah menghadapi kesulitan hidup, tetapi juga sebagai tempat di mana orang-orang belajar tentang pentingnya memberi kesempatan kedua dan menjalani hidup dengan penuh kasih dan pengertian. Viola, yang sudah sangat tua, merasa bahwa ia telah melihat semua yang seharusnya dilihat dalam hidupnya. Ia merasa bangga karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Siti, dan melihat bagaimana kisah temannya kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia tahu bahwa Siti, meskipun telah tiada, akan selalu hidup dalam setiap tindakan dan hati orang-orang yang telah terinspirasi oleh kisahnya. Pada akhirnya, desa yang pernah penuh dengan kebencian dan penilaian kini menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat di mana orang-orang dapat belajar untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan masa lalu mereka, tetapi memberi mereka kesempatan untuk berubah. Kisah Siti yang penuh dengan pengampunan, pengorbanan, dan kesempatan kedua akan terus menginspirasi dunia selama-lamanya. Siti telah membuktikan bahwa perubahan sejati dimulai dari hati, dan bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk memulai hidup yang baru. Seiring berjalannya waktu, desa yang dulunya kecil dan terpinggirkan kini menjadi sebuah pusat pembelajaran dan inspirasi bagi banyak orang. Kisah Siti, seorang wanita yang pernah dihina dan disisihkan oleh masyarakat, kini menjadi contoh bagi banyak orang di seluruh dunia. Kisah hidupnya, yang penuh dengan pengampunan dan kebangkitan, telah menginspirasi ribuan, bahkan jutaan, orang yang merasa terjebak dalam masa lalu mereka untuk memperbaiki hidup mereka dan mencari kesempatan kedua. Pusat pendidikan, Cahaya Siti, kini dikenal jauh melampaui batas desa. Tidak hanya warga desa yang berkunjung untuk belajar di sana, tetapi orang-orang dari berbagai daerah datang untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang pengampunan dan perubahan. Program-program yang ditawarkan oleh pusat pendidikan tersebut semakin banyak, termasuk kelas-kelas tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, bagaimana belajar untuk memberi maaf, dan bagaimana memulai kembali setelah jatuh. Viola, yang kini menjadi sosok ibu bagi banyak orang di desa itu, merasa sangat bersyukur. Meskipun usianya semakin menua, ia melihat bagaimana warisan yang ditinggalkan oleh Siti semakin meluas. Setiap kali ia melihat anak-anak yang dulu tidak tahu arah hidup mereka kini tumbuh menjadi orang-orang yang bijaksana, peduli, dan penuh kasih, ia merasa bahwa perjuangannya untuk mengenang Siti telah memberi dampak yang luar biasa. Namun, meskipun banyak yang datang ke desa itu untuk belajar dari kisah Siti, ada satu hal yang tak pernah bisa diubah, yaitu betapa besarnya perjuangan yang Siti lakukan selama hidupnya. Siti, yang dulu terperosok dalam dunia yang kelam, telah menjalani hidupnya dengan penuh penyesalan. Tetapi pada akhirnya, ia memilih untuk bangkit, berjuang untuk memperbaiki dirinya, dan meraih pengampunan. Kehidupan Siti adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah, asalkan ada keinginan dan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Suatu hari, sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang pengembangan sosial mengunjungi desa itu.
Mereka tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sebuah komunitas dapat berubah secara mendalam hanya melalui satu kisah kehidupan yang menginspirasi. Lembaga itu memutuskan untuk bekerja sama dengan pusat pendidikan, Cahaya City, untuk mengembangkan program-program sosial yang lebih besar di seluruh dunia, yang menekankan pentingnya memberi kesempatan kedua bagi mereka yang telah terperosok dalam hidup. Dengan bantuan lembaga internasional tersebut, pusat pendidikan, Cahaya City, mendapatkan pengakuan global, dan kisah Siti mulai tersebar ke lebih banyak negara. Banyak tempat yang kini mengadopsi prinsip-prinsip yang diajarkan oleh pusat ini, menciptakan lebih banyak komunitas yang peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan kesempatan kedua dalam hidup mereka. Viola, meskipun semakin menua, merasa bahwa ia telah menyaksikan banyak hal yang luar biasa terjadi di desa ini. Saat ia melihat anak-anak yang dulu tidak tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup kini menjadi individu-individu yang penuh semangat, ia merasa bahwa Siti telah memberikan hadiah terbesar bagi dunia ini, sebuah pelajaran tentang bagaimana kita semua bisa berubah, asalkan kita mau berusaha. Viola juga tahu bahwa kisah Siti tidak akan berhenti di sini. Siti telah membuktikan bahwa setiap jiwa, tidak peduli seberapa kelam masa lalunya, layak mendapatkan kesempatan untuk kembali. Dan kini, melalui program-program yang diluncurkan oleh Pusat Pendidikan, Cahaya City, lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari pelajaran hidup Siti. Desa yang dulunya terisolasi kini menjadi tempat yang penuh dengan harapan bagi mereka yang ingin memperbaiki hidup mereka. Kisah Siti, yang kini telah dikenal di berbagai belahan dunia, akan terus menginspirasi generasi demi generasi. Banyak orang yang datang untuk mengenal desa ini, bukan hanya sebagai tempat di mana Siti dimakamkan, tetapi sebagai tempat di mana seseorang bisa merasakan perubahan dalam hidup mereka. Tidak ada lagi tempat bagi kebencian atau penilaian, hanya ada ruang bagi pengampunan, kesempatan kedua, dan cinta. Viola menyadari bahwa meskipun Siti telah tiada, ia telah meninggalkan warisan yang akan bertahan sepanjang masa. Ia yakin bahwa pesan yang Siti tinggalkan, tentang pengampunan, kesempatan kedua, dan perubahan, akan terus hidup dalam hati setiap orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Desa itu kini menjadi simbol bagi dunia bahwa perubahan sejati dimulai dengan keberanian untuk mengakui kesalahan, memaafkan diri sendiri, dan memberi ruang untuk perubahan. Semua itu berkat seorang wanita yang pernah dianggap hina, namun pada akhirnya menjadi simbol pengampunan dan harapan. Kisah Siti mengajarkan dunia bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk memulai hidup baru. Waktu terus bergulir, dan desa itu kini menjadi contoh bagi banyak tempat lainnya di seluruh dunia. Kisah Siti yang penuh dengan pengampunan dan kebangkitan terus menginspirasi. Setiap tahun, semakin banyak orang yang datang ke desa itu untuk berziarah, bukan hanya untuk melihat makam Siti, tetapi untuk merasakan energi perubahan yang dipancarkan dari tanah tempat penguburannya. Pusat Pendidikan, Cahaya City, terus berkembang, memberikan pelajaran kepada ribuan orang tentang pentingnya memaafkan diri sendiri, memberi kesempatan kedua, dan menjalani hidup yang penuh kasih sayang. Viola yang semakin menua tetap menjaga api semangat Siti hidup di dalam desa itu. Setiap kali ia melihat generasi baru yang dibesarkan dengan nilai-nilai pengampunan dan kesempatan kedua, ia merasa sangat bangga. Keberadaan pusat pendidikan yang kini dikenal di seluruh dunia, membuatnya merasa bahwa hidupnya telah mencapai makna yang luar biasa. Namun, meskipun desa itu telah menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, tidak ada yang pernah melupakan perjalanan hidup Siti. Kisah Siti yang penuh perjuangan, taubat, dan perubahan menjadi sebuah simbol kekuatan manusia untuk bangkit dari kegelapan, untuk menebus kesalahan dan mendapatkan pengampunan. Desanya yang dulunya hanya dikenal karena penilaian masyarakat kini menjadi tempat di mana orang-orang datang untuk menemukan kembali harapan. Suatu pagi, Viola duduk di halaman rumahnya, memandang matahari yang mulai terbit, dengan penuh rasa syukur. Sejak Siti meninggal, hidupnya telah berubah begitu banyak. Ia sering merenung, mengenang sahabatnya, yang meskipun sudah tiada, tetap hidup dalam setiap langkah yang ia ambil. Semua yang Viola lakukan hari ini, dan semua yang telah tercapai di desa ini, adalah berkat perjuangan dan pengampunan yang telah dipilih oleh Siti. Pusat Pendidikan, Cahaya City, kini dipimpin oleh generasi muda yang telah tumbuh besar di bawah pengaruh Siti dan Viola.
Mereka meneruskan warisan hidup Siti dengan penuh semangat dan kasih sayang. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan bagaimana mengatasi kesalahan, bagaimana memberi kesempatan kedua, dan bagaimana selalu berjalan di jalan yang benar. Hari itu, desa kembali menjadi saksi dari sebuah momen penting. Sebuah acara peringatan tahunan diadakan untuk mengenang perjalanan hidup Siti. Namun, kali ini, peringatan tersebut bukan hanya sekadar mengenang, tetapi juga merayakan bagaimana kisah hidup Siti telah mengubah dunia. Warga desa, bersama dengan para pengunjung yang datang dari jauh, berkumpul di halaman pusat pendidikan. Mereka mengenang kembali bagaimana satu individu, yang dulu dianggap hina, bisa mengubah banyak hidup hanya dengan tekad untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam acara tersebut, seorang pemuda yang kini memimpin pusat pendidikan memberi pidato tentang pengaruh luar biasa yang ditinggalkan oleh Siti. Kisah Siti mengajarkan kita bahwa tidak ada orang yang terlalu jauh untuk kembali. Kita semua memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk belajar dari kesalahan kita, dan untuk memberi kesempatan kedua bagi diri kita sendiri dan orang lain. Siti telah mengubah desa ini, dan kisah hidupnya akan terus memberi pengaruh bagi dunia. Pernyataan itu menggetarkan hati banyak orang yang hadir. Mereka merasa bahwa kisah Siti tidak hanya tentang seorang wanita yang bangkit dari kehinaan, tetapi tentang bagaimana setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, tidak peduli seberapa besar dosa mereka. Kisah Siti adalah tentang harapan yang tak pernah padam, tentang kekuatan untuk memaafkan diri sendiri, dan tentang pentingnya memberi ruang bagi orang lain untuk berubah. Viola yang menyaksikan pidato itu dengan penuh kebanggaan, menyadari bahwa hidupnya telah penuh dengan makna yang luar biasa. Siti, meskipun sudah tiada, tetap hidup dalam setiap tindakan dan langkah yang diambil oleh warga desa dan orang-orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Pusat pendidikan yang semakin berkembang kini menjadi tempat yang penuh dengan cinta dan pengertian. Dan semua itu berawal dari perjalanan hidup seorang wanita yang pernah dianggap hina. Pada akhirnya, desa itu menjadi simbol bagi dunia bahwa pengampunan, kesempatan kedua, dan perubahan adalah bagian dari kemanusiaan yang harus dijaga. Kisah Siti mengajarkan kita semua bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk kembali ke jalan yang benar, dan bahwa setiap jiwa layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Viola, yang merasa bahwa tugasnya hampir selesai, menutup matanya dan berdoa dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa Siti telah memberi dunia sebuah pelajaran berharga yang akan terus hidup, dan ia merasa bangga telah menjadi bagian dari kisah tersebut. Desa yang dulunya penuh dengan kebencian kini dipenuhi dengan kasih sayang, dan itu semua berkat satu wanita yang memilih untuk bertaubat dan memberi dampak besar pada dunia. Dengan hati yang penuh damai, Viola merasa siap untuk meninggalkan dunia ini. Ia tahu bahwa kisah Siti akan terus menginspirasi generasi demi generasi, memberikan cahaya bagi mereka yang mencari harapan, dan memberi mereka kekuatan untuk berubah. Siti telah meninggalkan dunia, tetapi cahaya yang ia nyalakan tetap hidup, menerangi jalan bagi banyak orang yang ingin memulai hidup baru.